Selamat datang kembali di Keklotok KEKL Otok Sret ya. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Jessica. Jessica ini angkatan atas saya setahun, jadi 2004 ya. 2004. Jadi hari ini bakal ngobrol tentang sama kayak biasanya nostalgia zaman dulu. Mungkin kita nggak jauh beda ya. Zaman kita kan masih 05. Saya Rian 05. Beda satu Jessica angkatan 04. masih Iya. mirip. Jadi pertama kali kita ngobrol ki zaman dulu tuh pas SMA itu Jessica ini popsilane ya. Kita ngomong-ngomong tentang popsila ya mirip-mirip mbak aku mungkin dulu pernah jadi panitia juga. Panitia pembimbing apa? Pembimbing. Waduh, panitia yang baik. Panitia yang baik. Ya. Zaman dulu popsila itu kalau sama kakak pembimbing itu yang baik. Kalau orator itu sama keamanan itu yang orator, keamanan itu antagonis. Dulu Jessica nih ikutnya ekstranya apa ya? Kalau ingat nggak? Ingat sih. Ikutnya badminton. Oh, badminton. Berarti nih jago dong kalau badminton. Iya, kebetulan termasuk tipe yang suka olahraga dan lebih bisa sedikit. Bisa sedikit. Tapi nggak sempat mewakili ya sekolah dulu gitu. Kayaknya kalau yang banyak pertandingan kan masih basket. Ya, badminton pernah sesekali kayak disuruh ikut kayak keluar kota ikut kejuaraan gitu ya. Ikut kejuaraan. Ada, cuman nggak yang sering banget kayak. Loyola tuh basket. Iya, basket kan mereka yang lebih banyak setahun bisa ada berapa kali selalu ada pertandingan kemana-mana ya. Iya. Kalau dulu tuh paling suka pelajaran apa, Jess? Kalau dulu saya ya sampai kuliah pun juga masih sukanya yang lebih kayak ke hitungan, matematika. Wah, eksak ya. Kimia ya yang lebih yang suka ngitung daripada ngapalin. Jadi apalan nggak gitu? Apalan gampang lupa soalnya. Gampang lupa. Punya agak short term memory. Short term. Ya. Apalagi kalau dulu kan gurunya Pak Ardi itu yang sampai sekarang masih inget. Soalnya kalau ulangan cuman nggak ada poin setengah-setengah, cuman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Salah dikit, cara betul, salah hasil, salah pokoknya kan. Kalau dulu kamu zamani nggak Pak Ardi tuh nilainya tuh nggak pernah ada nilai jelek. Karena di depannya pasti ditambahin 9. Zamani nggak? Oh. Pernah juga ada. Pernah zaman nilai itu. Jadi kan semua ada 9-nya, tapi yang dilihat angka yang digit yang kedua ya. Itu kan mengaburkan nilai jelek dari orang tua. Jadi ingat tuh dulu Pak Ardi, Pak Ardi kalau ngomong kalian tuh nggak usah khawatir karena nilai kalian itu nggak akan ada jeleknya di depan orang tua. Karena paling jelek 90, paling bagus 100. Nah, padahal kalau 90 itu nilainya 0. Ya. Zaman ya berarti. Iya. Dan termasuk guru yang salut lah maksudnya. Pintar mengajar. Membuat matematika subjek yang menantang tapi ya bikin penasaran. Karena jadi kayak anak tuh dilatih untuk ya kalau kerja jangan setengah-setengah. Kalau betul ya betul sampai akhir. Jangan sampai sudah prosesnya betul cuman hasil akhirnya salah. Ya ternyata salah. Ya ini maksudnya mungkin kalau saya ngelihat dari sisi lain kan biasa kan orang bilang mementingkan prosesnya daripada hasilnya atau akhirnya. Cuman sebenarnya kalau memang kita bisa untuk baik di proses dan hasilnya ya kita belajar untuk kayak lebih teliti, lebih hati-hati, lebih kayak penasaran eman-eman kalau cuma salah sedikit gitu loh. Jadi ya termasuk yang membekas sampai sekarang. Berarti Pak Ardi itu termasuk guru favoritmu dulu? Iya. Waduh, kalau aku guru yang paling takut nilainya di soalnya nilainya kalau enggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Kalau pelajaran yang paling nggak suka dulu? Akuntansi. Wah, akuntansi. Iya. Paling nggak bisa itu. Kanan sama kiri selalu beda. Debit sama kredit nggak pernah sama. Jurnalnya pasti nggak imbang. Nggak tahu kayaknya. Jadi kayak ya salut sama orang-orang IPS yang bisa membalancekan jurnal. Aku dulu juga akuntansi wis boboan. Lah kalau
ada nggak dulu pengalaman Jess waktu SMA yang berkesan mungkin? Kalau berkesan mungkin ya Yang tadi dulu. Popsila lah ya. Kalau saya sih Popsila itu termasuk yang berkesan karena jujur saya waktu mau masuk ke Loyola sendiri itu nggak gampang. Ya kenapa tuh? Maksudnya kayak posisinya kayak nggak dari Dominico, mungkin terus dengan kepercayaan agamanya bukan yang Katolik, terus perempuan, jadi kayak standar nilainya sendiri kan harus lebih tinggi. Lebih tinggi. Terus akhirnya bisa masuk, kan seneng dong. Cuman terus waktu menjalani Popsila hari kedua itu sudah kayak, Mam, aku sudah nggak jadi sekolah Loyola. Sempat mau nyerah. Sudah aku nggak jadi sekolah Loyola lah. Shock. Ya kayak shock. Kan maksudnya, ya kayak ekstrim gitu ya. Cuman tapi mungkin sudah agak beda konsep dengan Popsila yang sekarang. Sekarang kan lebih banyak seminar, lebih banyak kayak motivator gitu. Ya, cuman dari Popsila yang zaman itu saya belajar untuk di masa sulit pun kalau mencoba bertahan, masa sulit pun tuh juga pasti bisa lewat. Akhirnya 6 hari, Senin sampai Sabtu yang ditunggu-tunggu malam inaugurasi akhirnya datang. Jadi kayak habis itu kayak ternyata aku bisa melewati yang katanya Popsilanya mengerikan gitu. Dan itu yang bikin cinta sama sekolah. Ya. Jadi itu yang membuat ada kecintaan, kayak aku sudah ngelewatin masa sulit di awal-awal, terus jadi kayak setelah itu kayak ketemu kayak ada masalah atau ada apa kayak itu masih kayak dalam sekolah gitu ya. Itu masih tidak sesulit waktu Popsila disuruh nyiapin barang yang enggak masuk akal, suruh nyobain makanan yang enggak jelas itu apa gitu kan. Terus dimarah-marahin padahal nggak tahu salahnya apa kan ya. Jadi ya itu lumayan, mungkin waktu menjalani kayak merasa agak over, cuman sebenarnya waktu dikenang itu juga ada manisnya juga. Maksudnya ada yang dikangenin juga gitu ya. Maksudnya experience yang sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup nggak bisa dicari di tempat lain lagi lah ya gitu. Bener ya. Ya itu mungkin yang salah satu hal yang mendasari kamu jadi kakak pembimbing itu ya. Oh iya. Jadi enggak, aslinya pengen daftarnya tuh keamanan juga. Ceritanya kan mau balas dendam dong. Pengennya daftar jadi keamanan. Tapi wah enggak pantas. Terus terkok bilang kayak kamu cocoknya pembimbing aja. Ya sudah. Padahal mau balas dendam. Padahal ceritanya. Tapi diarahkan ke yang baik. Betul. Kalau dulu kan zamannya kita tuh cewek masih berapa persen ya? 30% mungkin ya, sekelas tuh paling ya sepertiga lah ya. Pengalaman jadi yang cewek yang minoritas tuh gimana? Iya. Ya kayak kesempatan untuk mempelajari tipe-tipe lawan jenisnya jadi kayak lebih banyak kesempatan. Oh ada orang yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada cowok yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Jadi walaupun minoritas tapi kayak ya satu sisi baiknya adalah ya karena kaum minoritas perempuannya lebih sedikit, otomatis kan cowoknya kan lebih banyak. Jadi nggak terus rebutan cowok sendiri itu, tapi justru yang diperebutkan lah ya ceritanya lah ya. Maksudnya satu cewek mungkin bandingannya 1 banding 2 banding 3 gitu ya. Ya kalau sekolah lain kan mungkin yang ada yang cowoknya lebih banyak itu kan kayak suka sama cowok yang sama. Ya kalau ini dibalik keadaannya. Merasa di atas angin. Betul kalau di Loyola. Cuman nggak tahu kalau sekarang persentase. Sekarang kayaknya 50-50. 50-50. Jadi memang ya imbang ya. Jadi cukup kayak kalau dulu pun juga ada kebanggaan cewek bisa masuk Loyola yang banyak cowoknya, itu juga kayak nilai kebanggaan tersendiri. Apalagi juga. Dulu syarat-syaratnya termasuk minoritas ya. Jadi kayak nggak Katolik, terus dari nggak Dominico Savio juga. Biasanya kan lebih sulit. Terus bisa masuk tuh ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Kalau zaman dulu tuh kan kita ada Popsila, ada live in, ada terus DKKL. Kalau mau nyalon jadi DKKL, ada sempat nyalon juga nggak kamu? Sempat hampir dicalonkan tapi tidak. Oh dicalonkan tapi nggak mau? Nggak. Terus jadi paling bantu-bantu di kepanitiaan. Karena males ya? Males repot. Karena 9 ngurusin 3 angkatan ya capek ya. Iya 3 angkatan itu zaman dulu. 9 orang kok lah ya. Wah jadi capek.
terus mending enggak lah gitu. Mending ya udah lah bantu teman-teman yang jadi DKKL ada bikin acara apa ya bantu di panitia gitu. Habis dari Loyola dulu ngambilnya jurusannya apa Ci? Apa kuliah kok Ci? Jess ngambil jurusannya teknik industri. Oh, ngambil teknik industri sekolahnya. Dan dulu didasari apa itu? Karena kalau teknik industri kan juga basicnya lebih kuat ke banyak hitungan, ke logik gitu-gitu ya. Sukanya ke situ. Lebih sukanya ke situ daripada kayak ekonomi, manajemen atau yang art kurang bisa. Kurang gambar, musik itu saya agak nggak bisa. Jadi terus akhirnya ngambil teknik industri. Teknik industri. Terus setelah itu mungkin ada ya mungkin yang membanggakan mungkin ya karena di Loyola kan kayak secara pelajaran sendiri sibuk. Padat terus ya? Padat. Ulangan kayak kereta api jendrek-jendrek. PR juga tetap ada. Dan kalau Loyola kan istilahnya kan sekolah. Kalau sekarang soalnya anak saya kan internasional. Dimana kalau PR nggak bikin nggak apa-apa. Nah, kalau dulu kan zaman kita sekolah kan kayak tanggung jawab PR tuh harus dibikin. Jadi kayak ada rasa takut kalau sampai waduh aku kelupaan bikin PR. Itu ada perasaan yang kayak melupakan tanggung jawab itu sesuatu yang menurut saya sih penting sih. Itu yang nggak bisa saya dapetin di anak saya yang sekolah di internasional. Maka dari itu kan maksudnya saya sih kepikiran untuk anaknya tuh berharap dia mau untuk nanti SMA-nya juga tetap di Loyola. Saya sih sudah mengarahkan untuk di brainwash ke Loyola. Ya sudah di brainwash gitulah ya. Kalau nilai-nilai Loyola mungkin diterapkan Jessica di dalam parenting tuh. Apa kira-kira? Maksudnya kayak mungkin jadi galak kayak Pomsila mungkin kalau sama anak. Enggak kesampaian jadi keamanan ya. Jadi terus anaknya jadi si keamanan buat anak-anaknya. Ya lebih kayak belajar untuk karena kalau di Loyola kan satu angkatan banyak gitu ya. Kita kadang kalau bikin event atau apa itu kan kita harus adjust-nya ke lebih banyak pihak, lebih banyak orang. Social skill-nya jauh pasti lebih terasa dibandingkan kalau yang sekolah internasional yang cuma satu angkatan cuma 30 anak. Eksklusif gitu kan. Ya jadi saya yang kepikiran banget itu ya kayak Men's for Others, belajar untuk bisa sacrifice untuk sacrifice dalam bentuk apapun, misalkan waktu, tenaga, atau kalau memang ada dana lebih untuk yang terus bisa kita share ke orang lain. Nah, jadi kalau ke anak-anak itu juga selalu saya bilang, maksudnya jangan selalu mikir dirinya dulu sendiri, tapi coba kalau kita pikir kalau kita yang jadi dia misalkan dalam keadaan kayak gini, kayak keputusan apa yang diambil. Kalau dia sampai act-nya apa tindakan atau responnya seperti itu, kira-kira kamu bisa kayak mentoleransi atau enggak. Jadi kayak lebih belajar untuk ya social skill lah ya, maksudnya kita nggak bisa milih teman kita yang ada di sekolah itu ketemu dengan berbagai macam jenis orang dan watak dan sifat, tapi kita belajar untuk selalu bisa sama siapa saja oke. Untuk mungkin teman dekat sahabat kita bisa pilih, kita bisa yang cocok, yang ngeklik. Tapi untuk bersosialisasi yang nanti pada waktu di dunia bisnis, di dunia kalau ya setelah sekolah nanti itu kan kita kan nggak bisa nentuin ketemu nih misalkan buyer atau supplier yang tipenya seperti ini kan kita kan nggak bisa milih kita butuh barangnya atau kita butuh jual produknya. Cuman social skill yang kita belajar di Loyola itu cukup memfasilitasi, karena di Loyola dari berbagai kalangan ada gender, cowok, cewek, komplit ya. Kan maksudnya bukan sekolah yang cuman khusus cowok doang atau khusus wanita aja. Terus dari maksudnya semua kalangan ada. Dari yang terima beasiswa ataupun sampai yang mungkin memang diberkati lebih gitu ya. Jadi ya belajar dari Loyola ini saya berharap anak-anak ya sebagai sekarang sebagai parents ya bisa untuk lebih kayak Men's for Others lah, maksudnya lebih kayak bisa sama siapa aja gitu. Pokoknya nggak membeda-bedakan ya, bisa membaur dimanapun dia berada. Dimanapun dengan kalangan apapun.
dan istilahnya mengorangkan setiap Wah, orang lah ya, banget gitulah sih. Ya, maksudnya. itu nggak banyak yang bisa menanamkan nilai-nilai seperti itu sih. Kalau kamu tuh 04 sendiri tuh masih sering ngumpul-ngumpul nggak sih, Jess? Wah, lah itu. Disampein bisa loh. Iya, curhat sekalian curhat gitu ya, sekalian curhat lah. sekalian ya. Keluhannya di angkatanmu tuh apa? Jadi kalau menurut saya ya, kalau lulus Loyola, mungkin dari misalkan lulus ini tahun 04, mungkin sampai 2010 gitu, 6 tahun, jarak 6 tahun masih, terus lanjutannya kuliah S1, S2, masih banyak waktu untuk bisa ketemu. Tapi kalau memang yang saya alami, saya sadari bahwa jadi masalah sekarang ini, gimana 20 tahun lulus dari Loyola, itu memang kondisi kita saat ini mungkin masih banyak yang merintis kerjaan. Terus anaknya masih yang kecil-kecil yang masih cari mami, cari orang tua, maksudnya yang masih butuh untuk didampingi. Jadi secara waktu itu memang kita banyak kendala. Kendalanya di waktu. Jadi tantangannya lebih banyak di waktu. Nah, nanti mungkin nunggu anaknya sudah mulai kuliah, satu angkatan kita ini anak-anaknya sudah mulai gede-gede, nanti sudah mulai kuliah, sudah kemana-kemana. Nah, mungkin waktunya untuk terus bisa cari teman-teman lama lagi itu bakal jadi lebih kita harapkan sih frekuensinya jadi lebih sering. Iya kan. Karena mungkin sudah secara pekerjaan, secara finansial sudah lebih settle down. Anak-anak juga sudah lebih mandiri. Jadi fokusnya mungkin sudah bisa ditambahin dengan yuk ketemu teman-teman lama. Terus apa yang bisa ngapain, misalkan kayak mungkin angkatan yang 74 kan bisa piknik bareng, bisa sampai kemarin main Supra latihan bareng. Itu kan sesuatu yang bisa untuk sebenarnya dikenang. Bisa untuk merekatkan kembali. Ya jadi ya saya berharap sih mungkin dari angkatan 04 juga ya saya tahu kalau memang lagi pada sibuk semua, lagi banyak kewajiban dan tanggung jawab. Cuman mungkin kalau ini nanti pas kita ada reunian atau ya kita sempetin mampir, tengok ke Loyola, ketemu guru-guru. Mumpung gurunya masih bisa ketemu. Kalau angkatanmu sendiri tuh banyakan di mana domisilinya? Relatif menyebar ya. Mungkin Jakarta tetap lebih banyak ya. Jakarta tetap paling banyak. Jakarta paling banyak. Mana-mana banyak yang Jakarta sih. Jakarta, terus Semarang. Ya kebetulan kan ini angkatanmu 2004 sama angkatan 94 yang kemarin Sis Heni yang kesini. Itu kan jadi penyelenggara reunian ya, KEKL Alumni Day itu ya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan di sini? Ya, jadi dari BPP Pusat sendiri kan memang kita tuh terkenal Loyola itu ikatan antara KEKL-nya, jadi ex Loyolanya itu dibandingkan dengan sekolah yang lain itu lumayan yang terorganisir. Nah, jadi dari pusat itu menginisiatif bahwa ada paling tidak setahun sekali memfasilitasi semua KEKL dari semua angkatan untuk kembali ke Loyola. Jadi kita adakan reuniannya juga di lokasinya di Loyola sendiri. Terus nanti di acaranya juga kita undang ke guru-guru untuk semua angkatan tanpa ada kita batasi ya. Terus untuk panitianya sendiri kan kita pakai 20 tahun yang sudah lulus dan 30 tahun yang sudah lulus berkolaborasi untuk merayakan angkatan yang 50 tahun sudah lulus. Jadi kita mengharapkan yang angkatan 50 tahun itu bisa datang. Walaupun yang angkatan 50 tahun ini lebih sering sudah sering ketemu sih. Lebih solid. Lebih solid lagi. Ya kita tetap berharap dari angkatan yang 74 untuk kita merayakan, wah ini sudah 50 tahun lulus dari Loyola, sudah banyak yang jadi yang sukses, sudah bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman kehidupannya udah 50 tahun ini bisa sharing kita yang masih mungkin KEKL yang barusan lulus atau KEKL yang masih bahkan mungkin KKL sendiri yang masih aktif di Loyola juga kan kita juga invite juga untuk datang karena harinya sendiri juga hari Sabtu. Jadi bukan hari sekolah lah ya istilahnya hari libur. Ya kita harap dari kita panitia 04 94 kita bisa
dimampukan untuk membuat acaranya semenarik mungkin supaya semua KEKL yang datang ataupun KKL yang datang itu mendapatkan sesuatu dari acara KAD ini. Gitu. Tanggal berapa? Tanggal 21 Desember. 21 Desember. 21 Desember di Loyola. Ada talk show-nya juga. Ada beberapa tema yang nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus kita juga ada misa juga. Terus kita juga mau memperkenalkan OH-OH KEKL. Jadi yang dulu OH-OH kan selama kita di Loyola kita kenal ada OH organisasi hobi. Tapi kita setelah lulus pun kita juga berharap KEKL sendiri itu juga punya OH-OH yang masih aktif. Misalkan contohnya kayak KEKL runner, KEKL tenis gitu-gitu. Itu jadi kayak masih bisa selain ajang reuni ketemu, mereka mungkin rutin bisa lari bareng sebulan sekali ataupun mungkin ada OH yang berhubungan dengan ekonomi juga, mungkin mereka bisa bahas masalah kayak ekonomi kekinian gitu di jaringan OH KEKL juga. Jadi diharapkan membangun koneksi juga. Itu juga nanti jadi pas KAD itu jadi biar kita KEKL tuh tahu oh ternyata tuh ada aktivitas OH juga yang KEKL punya. Jadi kalau kita misalkan interested di keuangan, kita bisa ikut join di OH-nya itu. Atau kita interested di olahraga, kita bisa join di OH KEKL-nya itu juga. Jadi kita di KAD ini kita juga pengen dari OH-OH KEKL ini untuk menemukan atau mencari lagi anggota-anggota yang mungkin selama ini masih tidak tahu, kayak mungkin oh ada tuh ternyata OH pingpong. Oh wah ya, alangkah baiknya bisa main pingpong sama alumni temen Loyola sendiri, olahraga sehat bersama juga. Jadi ya daripada mungkin ya boleh sesekali sama grupnya yang sekarang sudah jalan, terus sesekali bisa ketemu sekalian sama teman-teman KEKL kan juga sesuatu yang mungkin bisa tambah-tambah pengalaman juga. Sama sefrekuensi lah ya paling enggak. Ya, kan satu hobi juga kan, ya sama-sama KEKL juga. Ternyata banyak OH-OH-nya KEKL itu yang nanti bakal disosialisasi. Iya betul di acara KAD ini. Oke, teman-teman jangan lupa datang ya. Pesan buat KKL atau KEKL nanti? Iya. Kata lagu-lagu, kata orang-orang kalau masa indah tuh masa sekolah SMA gitu. Kalau buat saya pribadi sih memang ya betul. Jadi kayak yang sampai sekarang masih berkesan itu yang diingat-ingat ya zaman dulu aku SMA, zaman dulu aku di Loyola, bukan zaman dulu aku SD, zaman dulu aku kuliah tuh lebih kayak oh ya dulu waktu SMA gitu-gitu. Dinikmati masa-masa di Loyola itu dimanfaatkan untuk belajar semua yang istilahnya ya baik akademik maupun cuman mungkin hal-hal norma-norma atau hal-hal simpel yang dari guru atau dari peraturan sekolah Loyola punya sendiri juga mungkin kelihatan aduh waktu ngapain sini kok ada aturan ini ada ini. Tapi dari hal-hal kecil itu sebenarnya membentuk karakter kita untuk jadi seperti apa di masa depan. Jadi dari hal-hal kecil mungkin yang cuman ya jangan terlambat, jangan nyontek, terus kalau ngomong ya maksudnya berintegritas. Maksudnya diawasi atau tidak diawasi itu harus selalu sama gitu-gitu. Jadi hal-hal kecil itu juga turut ambil peran untuk kesuksesan di masa depan menurut saya gitu. Jadi kalau waktu belajarnya itu enggak dari maksudnya ya dari sekolah SMA gitu. Itu ya terus mau nunggu kapan baru mau belajar untuk hal-hal yang mungkin waktu dijalanin aduh kok aturannya kok kayak gini, aturannya kayak gitu kok enggak enak. Kayak ini enggak penting banget sih aturan kayak gini. Cuman kalau kita enggak belajar untuk bisa menerima otoritas yang memang untuk mengatur kita, lah kita maksudnya mau nunggu kapan belajarnya lagi kalau enggak ya SMA itu juga dipakai untuk belajar. Ya soalnya kan pasti harapan dari sekolah selalu lulusan Loyola punya karakter yang bagus, bisa jadi contoh panutan buat orang lain, bisa jadi tokoh di masyarakat. Jadi ya kita kalau sudah dikasih kesempatan sekolah di Loyola ya jangan sampai lah mempermalukan nama Loyola gitulah. Karena biasa kan
Gitu kalau kayak sama teman-teman gitu biasa oh lah lulusan Loyola yang disebut tuh mesti oh lah lulusan Loyola jadi trademark jadi nama sekolah lain tuh aku belum pernah dengar lulusan si A lulusan sekolah B itu enggak tapi kalau lulusan Loyola itu kayak kita sudah dapat kesempatan bisa masuk ya kita kayak istilahnya bertanggung jawab lah maksudnya kita tuh dicap oh ini lulusan Loyola gitu kan membanggakan ya harus membanggakan sekolah Loyola juga. Oke, itu aja. Thank you ya Jess waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada kesempatan. Oke. Thank you. Salam ke Klothok Sret.